Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, hari ini saya akan berbagi bagaimana membuat usaha les privat tanpa modal tetapi untungnya besar. Saudara, les privat merupakan usaha yang memiliki prospek yang sangat bagus. Karena seiring dengan perkembangan dunia pendidikan, les privat adalah usaha yang memberikan transfer ilmu tambahan di luar jam sekolah, dan ini adalah potensi yang sangat besar untuk meraih keuntungan di sana. Nah, keunggulan usaha ini adalah yang pertama, kita bisa lakukan usaha les privat ini di rumah. Jadi tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan lokasi yang bagus untuk disewa. Ya, jadi bisa dilakukan di rumah. Bisa di rumah kita, bisa di rumah customer atau klien. Yang kedua, permintaan usaha ini sangatlah tinggi. Karena apa? Setiap orang tua ingin anaknya menjadi pandai, ingin anaknya menjadi ranking pertama di sekolah, dan ini peluang yang sangat besar. Ya. Dan yang ketiga adalah usaha ini tidak terbatas untuk pelajaran sekolah. Mungkin bisa pelajaran hobi, mungkin bisa apa saja yang Anda kuasain, Anda bisa ajarkan ke orang lain yang membutuhkan. Dan yang keempat, usaha ini usaha yang tanpa modal. Modal untuk materi tidak ada, tetapi modal kemampuan dan keahlian itu yang dipastikan harus dimiliki. Dan yang kelima, biaya operasional untuk usaha les privat ini sangatlah kecil karena kita tidak perlu membayar listrik, tidak perlu menyewa tempat, tidak perlu membuat buku-buku materi yang banyak cetakannya. Cukup dengan memberikan pembelajaran yang jauh lebih baik dan bermanfaat bagi siswa. Dan yang keenam, keunggulan ini adalah waktu belajarnya yang sangat efektif. Disesuaikan dengan waktu kita, disesuaikan dengan waktunya siswa. Kita temukan sehingga menjadi kesepakatan, dan di situ kita mulai untuk pembelajaran. Bagaimana cara memulainya dan apa yang harus diperhatikan? Untuk memulai usaha ini kita harus perhatikan, kita harus unggul di bidangnya. Artinya begini, kalau kita ahli di bidang matematika, kalau kita ahli di bidang bahasa Inggris, maka kita harus memberikan private di bidang matematika atau bahasa Inggris. Jangan sampai begini, Anda ahli di bidang matematika, tetapi ada permintaan di bahasa Inggris. Akhirnya Anda iakan dan Anda mengajar bahasa Inggris, maka hasilnya tidak akan pernah bisa maksimal. Jadi kita harus unggul di bidang yang akan kita ajarkan kepada siswa. Yang kedua adalah kita harus memiliki skill mengajar. Tidak banyak, banyak sekali orang yang pintar, banyak sekali orang yang pandai, tetapi tidak banyak orang yang bisa mentransfer ilmu ke siswa atau ke orang lain. Sehingga tidak banyak sekali orang yang sangat tidak bisa dalam mengajarkan ke siswa. Sebagai contoh, banyak ibu-ibu yang sarjana, banyak orang tua yang mungkin S2, tetapi dia tetap memanggil guru les. Karena apa? Karena dia tidak bisa mentransfer ilmunya ke anaknya, atau mungkin tidak punya waktu. Dan yang ketiga, kita harus melatih kesabaran. Kenapa harus seperti itu? Karena orang yang les private, orang yang mengundang guru les di rumah, dia memerlukan perhatian dan pendampingan secara khusus sehingga bisa menyerap ilmu dengan baik. Selanjutnya, kita harus analisa usaha itu. Melakukan evaluasi dengan peningkatan pengajaran. Apakah selama ini ada komplain? Apakah selama ini siswa kita berprestasi? Apakah selama ini siswa kita bisa menerima atau tidak? Itu harus kita analisa sehingga kita hari demi hari, bulan demi bulan bisa memberikan peningkatan kualitas pengajaran yang baik. Dan yang terakhir,
yakin dan komitmen bahwa kita bisa memberikan yang terbaik dan bisa memberikan manfaat kepada siswa kita. Nah, bagaimana dengan strategi pemasarannya? Meskipun les privat, itu tetap kita memerlukan promosi, kita tetap memerlukan strategi pemasarannya. Yang pertama, kita buat selebaran atau flyer yang kemudian kita distribusikan ke sekolah-sekolah. Temuin orang tua yang menunggu anaknya pada saat di sekolah. Ya, kita datangin mereka, kita jelaskan, kita informasikan, dan kita berikan kartu nama atau selebaran itu. Sehingga mereka membaca dan mereka tahu bahwa Anda adalah orang yang bisa memberikan les privat kepada anak-anak mereka. Berikan potongan 50% untuk siswa yang bisa membuat kelompok. Artinya begini, kalau ada satu siswa yang bisa mengajak teman-temannya berkelompok, misalnya 10 orang, ya, 10 orang, kemudian kita langsung berikan les privat atau les di rumah mereka atau di tempat kita. Nah, orang yang mengajak itu, siswa yang mengajak itu baru diberikan potongan 50%. Dan selanjutnya kita promosikan melalui media sosial sehingga jangkauan kita lebih luas, ya. Kita bisa mengajarkan di lain kecamatan atau di lain daerah. Ya. Kemudian berikan pendekatan kepada orang tua. Sehingga orang tua itu merasa yakin, orang tua itu lebih percaya terhadap kita untuk memberikan anaknya, untuk diberikan pembelajaran yang jauh lebih baik sehingga berprestasi. Oke, berikan distribusi, berikan kartu nama, dan distribusikan ke orang tua siswa. Lakukan ini terus-menerus di setiap sekolah. Maka usaha les privat Anda akan berhasil. Saudara, mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat dan Anda bisa berpikir dan bisa memulai usaha les privat. Terima kasih, semoga berhasil dan sukses. Salam bersama dosen senior.